Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami uh, untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsitektur Islam dengan anggota kelompok uh, Asyirul Amin Nuril, dengan saya sendiri Afdal Nazri, Sri Mulyani, Sri Azaki, Rozi Afandi, Saifullah, T. Abdul Kesara, dengan judul Seni dan Arsitektur Islam di Asia Tenggara. Poin pertama yaitu sejarah arsitektur Islam di Asia Tenggara. Yang kedua, ciri dan karakteristik arsitektur Islam Asia Tenggara. Yang ketiga, tokoh yang berpengaruh di dalamnya. Yang keempat, peninggalan arsitektur Islam Asia Tenggara. Yang pertama yaitu sejarah arsitektur Islam Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Jumlahnya sekitar 25% dari total penduduk Muslim dunia yang berjumlah 1,57 miliar jiwa. Kedatangan Islam biasanya dibuktikan dengan melihat peninggalan sejarah seperti prasasti, batu bertulis, batu nisan, dan lain-lain. Dari bukti inilah kemudian diperkirakan awal kedatangan Islam di suatu tempat tertentu. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses yang damai yang berlangsung selama berabad-abad. Selain itu, mengapa Islam dapat diterima dengan mudah sebagai agama? Antara lain karena Islam mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama. Sementara ajaran Hindu menekankan perbedaan derajat manusia. Ajaran Islam ini menarik perhatian penduduk lokal. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kawan saya tadi, di mana poin kedua yaitu ciri dan karakteristik. Ciri dan karakteristik arsitektur Islam yang memiliki pendekatan konsep Islam merupakan salah satu gaya arsitektur yang menampilkan keindahan yang kaya akan makna. Setiap detailnya mengandung unsur simbolisme dengan makna yang sangat dalam. Karakter khas Islam Asia Tenggara lainnya adalah watak yang moderat. Di dalam dunia di mana pandangan dunia telah memaknai Islam tidak cocok dengan modernisasi dan demokrasi, bahkan dikonotasikan dengan radikalisme agama. Asia Tenggara justru memperlihatkan sosok Islam yang moderat. Arsitektur Islam yang ada di Asia Tenggara umumnya dapat ditandai dengan ciri fisik seperti penggunaan kubah, lafaz Allah, kaligrafi, serta ukiran-ukiran yang erat kaitannya dengan pengaruh dari Arab dan Persia. Meskipun kubah bukan merupakan ciri dari arsitektur Islam sendiri, akan tetapi penggunaannya yang sering dipakai pada setiap bangunan keagamaan Islam menjadikan kubah seakan elemen yang erat kaitannya dengan arsitektur Islam. Poin ketiga, tokoh yang berpengaruh. Beberapa kerajaan Islam yang berpengaruh di dalamnya adalah: yang pertama, kerajaan Samudra Pasai (Malik Al-Saleh), yang kedua, Kesultanan Aceh Darussalam Ali Muhayyad Syah, dan ketiga, Kesultanan Demak Raden Patah. Poin keempat yaitu peninggalan arsitektur Islam di Asia Tenggara. Teman saya akan melanjutkan presentasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai sejarah masuknya Islam ke Asia Tenggara. Ini khususnya di negara Indonesia. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa Islam telah datang ke Asia Tenggara semenjak abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Hal ini berdasarkan sumber yang mengatakan bahwa Cina telah menjadi pemimpin di salah satu pemukiman Arab Muslim di pesisir Sumatera. Namun, untuk bukti yang lebih jelas terdapat pada abad ke-12.
Kemudian untuk teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut Surya Negara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah terdapat 3 teori. Yaitu pertama teori Gujarat. Jadi teori Gujarat ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan berasal dari Gujarat atau Cambai, India. Dasar ini bisa kita lihat pada gambar yaitu makam. Kemudian teori Mekah. Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori Rama atau teori Gujarat tadi, yaitu teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawaannya berasal dari Arab atau Mesir. Kemudian teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawaannya berasal dari Persia atau Iran. Dari teori ini dapat kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada foto yang di mana makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Ini menganut gaya Persia. Kemudian ini beberapa peninggalan dari sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama masih ada sampai sekarang, yaitu Masjid Agung Demak di Jawa Tengah, dibangun oleh Raden Patah dan Wali Songo pada tahun 1479. Kemudian dapat kita lihat pada Masjid Raya Baitur Rahman, yaitu di Banda Aceh, yang dibangun oleh Sultan Alauddin Mahmud Shah 1291. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Masjid Raya dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1614. Kemudian di negara Malaysia. Jadi ini ada satu contoh masjid Jami Kuala Lumpur, Malaysia. Masjid ini adalah tertua di kota Malaysia yang dibangun pada tahun 1907 Masehi dan dibuka oleh Sultan Selangor pada tahun 1909. Masjid ini dibangun oleh Arthur Benison Hanbeck, arsitek Inggris di persimpangan Sungai Klang dan Sungai Gombok. Kemudian ada Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar merupakan salah satu warisan sejarah yang dilindungi oleh Kerajaan Malaysia. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi tentang arsitektur Islam di negara Vietnam. Yang pertama ada Masjid Phan Rang yang merupakan salah satu masjid yang terdapat di Provinsi Ninh Thuan, Vietnam, yang hanya terdapat 4 masjid dan 2 surau. Di antara 4 masjid tersebut terdapat salah satu masjid yang bernama Masjid Ar-Rahim yang terdapat di Provinsi Ho Chi Minh, yang merupakan salah satu masjid tertua di Vietnam. Masjid ini terdiri pada tahun 1885 yang pada saat itu masyarakat Indonesia yang migrasi ke Vietnam mendirikan suatu masjid di Provinsi Ho Chi Minh yang diimami oleh Imam Ali. Imam Ali sendiri ikut orang tuanya ke Vietnam, yaitu pada masa penjajahan Prancis. Kemudian seiring berjalannya waktu, masjid ini terdapat banyak renovasi, hingga renovasi terakhir menjadi desain Masjid Ar-Rahim ini hingga sekarang. Kemudian ada di negara Myanmar, yaitu terdapat Masjid Pet Hambek yang berada di kota Yangon, Myanmar. Masjid
Pet Hambek adalah salah satu masjid yang dibuka untuk perempuan di wilayah Myanmar. Setelah puluhan tahun, Myanmar melarang perempuan untuk menunaikan ibadah salat di masjid. Di antara ratusan masjid yang terdapat di Myanmar, Masjid Pet Hambek merupakan salah satu masjid yang baru-baru ini dibuka untuk kalangan kaum Hawa. Pelarangan kaum Hawa untuk salat di masjid sudah dilarang puluhan tahun yang lalu karena ulama-ulama hadis di Myanmar rata-rata mempercayai bahwa kaum Hawa itu lebih baik untuk beribadah salat di rumah saja. Dan kemudian pendapat tersebut juga tidak ditentang oleh kaum Hawa yang berada di Myanmar. Namun banyak dari masyarakat Myanmar, baik dari yang pria maupun yang wanita, yang menunaikan ibadah haji, mereka melihat bahwa di sana kaum Hawa diberikan akses masuk terhadap masjid-masjid yang berada di sana. Namun hal itu juga tidak mempengaruhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Myanmar. Namun baru-baru ini pemerintah memberikan kembali akses tersebut untuk masyarakat khususnya kaum Hawa agar dapat akses sholat dan beribadah di masjid-masjid. Namun dari antara banyak masjid yang terdapat di Myanmar, hanya 6 masjid yang dibuka untuk kaum Hawa. Salah satunya yaitu Masjid Pet Hambek yang terdapat di kota Yangon, Myanmar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kamboja, di mana Masjid Agung Al-Sekar itu adalah nama masjid yang kental dengan arsitektur pada masa Turki Utsmani. Ini berlokasi di Mount Krok, itu di mana masjid ini dibangun oleh Isa bin Nasir bin Abdul Latif Al-Serkal, seorang pebisnis sukses dari Uni Emirat Arab bersama-sama dengan pemerintah Kamboja. Sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap Muslim Kamboja, Masjid Agung Al-Sekal diresmikan oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada tanggal 27 Maret 2015. Dari segi desainnya pun nampak di mana Masjid Al-Serkal ini memang desainnya dari masa Turki Utsmani, dari segi menara, kubah, dan juga tampak eksteriornya. Dan juga ini saya lanjut lagi di penjelasan di Brunei Darussalam, di mana masjid ini dinamai berdasarkan Umar Ali Saifuddin, Sultan Brunei ke-28, masjid yang berdominasi pemandangan kota Bandar Seri di Begawan. Ini melambangkan kemegahan dan kejayaan Islam yang menjadi agama mayoritas dan agama resmi Brunei Darussalam. Bangunan ini rampung pada tahun 1958 dan merupakan contoh arsitektur Islam modern. Masjid ini dibangun atas laguna atau kolam buatan di tepi Sungai Brunei di Kampung Air. Kampung yang terletak di atas air, masjid ini memiliki menara marmer dengan kubah emas, dilengkapi taman yang permai dan air mancur. Taman indah yang mengelilingi masjid melambangkan taman surgawi dalam kepercayaan Islam, di mana Masjid Omar Ali Saifuddin ini dari segi desainnya memang istilahnya desain Islamik banget, terlalu Islamik banget kalau dalam bahasa itu ya. Dan desain eksteriornya itu lebih menonjolkan tentang kerajaan Brunei Darussalam, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifullah. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang arsitektur Islam di Asia Tenggara, yang salah satunya ada di negara Thailand. Thailand merupakan sebuah negara yang terkenal dengan banyak candi, dikarenakan di Thailand tersebut banyak penduduknya, mayoritas penduduknya itu
menganut ajaran Buddha. Jadi di situ terdapat banyak kuil sebagai tempat ibadah dan tempat suci bagi orang Buddha. Kemudian seiring berjalannya waktu, datanglah Islam pada abad ke-11. Datang tersebut dengan metode perdagangan. Jadi penyebaran Islam yang terjadi itulah kebanyakan melalui perdagangan, kemudian perkawinan dan lain sebagainya. Yang kemudian Islam menjadi agama yang dianut oleh sebagian penduduk Thailand. Sampai sekarang Islam sebagai agama dari minoritas penduduk di Thailand. Ketertarikan penduduk di Thailand menganut Islam itu dikarenakan persamaan derajat dan kasta. Yang sebelumnya ajaran Hindu itu lebih menekankan kasta. Jadi ada perbedaan kasta di kalangan masyarakat Thailand. Masuknya Islam sangat berpengaruh dalam perkembangan arsitektur yang ada di Thailand. Salah satunya yang bisa kita lihat yaitu bangunan masjid. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masjid yang paling terkenal di Thailand dalam gaya arsitekturnya. Yang pertama itu Masjid Ton Son. Masjid ini dibangun sebelum pemerintahan Raja Songtham pada awal abad ke-17, yaitu pada masa Ayutthaya. Renovasi terakhir masjid ini dilakukan pada tahun 1954 untuk mempertahankan keaslian arsitektur khas Islam. Kemudian ada Masjid Harun Bafadel. Masjid ini dibangun oleh pemuka agama yang berasal dari Indonesia sendiri. Jadi para alim ulama atau orang yang berdakwah di Thailand yang berasal dari ulama Indonesia itu pernah mendirikan masjid yang dinamakan Masjid Harun. Masjid ini didirikan pada abad ke-19. Yang menarik dalam di masjid ini itu konstruksinya terbuat dari kayu jati. Kemudian pada pada kayu jepara. Jadi di kayu jepara ini banyak ukiran ayat suci Al-Quran. Itu yang menjadi ikon dari Masjid Harun ini. Masjid Harun Bafadel ini dinamakan dari seorang ulama penyebar tersebut, yaitu Harun Bafadel. Yang kemudian Masjid Jawa Mosku. Jawa Mosku atau Masjid Jawa ini terletak di Soi Karon Rat di Bangkok, Thailand, di kota Bangkok. Disebut Masjid Jawa karena membangun orang-orang Jawa yang sudah menetap di Bangkok. Jadi pada ada kalangan orang Jawa yang sudah menetap di kota Bangkok itu mendirikan sebuah masjid. Kemudian dinamakan dengan Masjid Jawa. Masjid tersebut selesai dibangun pada tahun 1906 di atas wakaf milik orang Jawa bernama Haji Muhammad Saleh. Jadi yang menarik dari masjid ini itu arsitekturnya dibawa oleh orang Jawa dan kemudian bentuknya seperti masjid Jawa-Jawa pada umumnya. Baik, saya melanjutkan penjelasan dari Laos, yaitu ada sebuah masjid namanya Masjid Azhar di Sentin.
merupakan salah satu dari dua masjid yang ada di Republik Demokratik Rakyat Laos, setelah Masjid Jami' Bentin. Masjid ini lebih dikenal dengan nama Masjid Kamboja karena memang dibangun oleh Muslim etnis Kampa dari Kamboja yang hijrah ke Laos, meninggalkan kampung halaman mereka di Kamboja pada era tahun 1975 sampai 1979 untuk menyelamatkan diri dari kekejaman rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Baik, saya akan melanjutkan tentang struktur Islam di Filipina. Islam sudah hadir di Filipina sebelum kedatangan penjajah Spanyol dan Katolik Roma. Pada abad ke-14, pedagang Muslim di Filipina memperkenalkan Islam di bagian selatan hingga menyebar ke utara hingga Manila. Baik, yang pertama, bangunan yang menjadi sejarah di Filipina yaitu adalah Masjid Syekh Karim Al-Maktoum. Masjid ini didirikan pada tahun 1380 Masehi atau lebih tua dari sejumlah masjid kuno di Nusantara seperti Masjid Wapawe di Maluku yang didirikan pada tahun 1414 Masehi. Dan Masjid Ampel di Surabaya yang didirikan pada tahun 1422 Masehi, dan juga Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1474 Masehi. Jadi masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi. Jadi salah satu yang mengesankan dari masjid ini adalah 4 pilar yang dipercayai sebagai pilar pertama yang menopang rangka bangunan masjid tersebut. Pilar ini memuat sejumlah ukiran yang sudah tidak terlalu jelas. Jadi pilar-pilar yang ditemukan di dalam masjid ini sebenarnya berasal dari abad ke-17. Tetapi masyarakat di lingkungan masjid ini tetap mensakralkan 4 pilar tersebut dan percaya bahwa pilar ini sebagai peninggalan dari Syekh Karim Al-Maktoum ketika membangun masjid tersebut di tahun 1380 Masehi. Kemudian arsitektur Islam di Singapura. Pada tahun 1824, Sultan Hussein juga mendirikan bangunan masjid yang tidak jauh dari istananya. Disinilah titik pertama agama Islam berserta seluruh budaya yang terkandung di dalamnya berdiri di negara Singapura. Bangunan masjid yang pertama dibangun berbentuk masjid tradisional dengan budaya Jawa melekat di dalamnya, yaitu berupa atap limas bersusun 3. Dana pembangunan masjid tersebut berasal dari sumbangan East India Company sebesar 3.000 US dollar dan donasi dari jamaah muslim setempat. Baik, cuma ini yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.